Ini tidak firman. Dia kayak katanya isim mufrad ditambah alif dan nun atau waw dan nun, maka itulah isim musanna katanya. Mas, berubah lagi. Oh, terbalik tadi. Berarti nun dan alif. Ya. Jadi isim mufrad bertemu dengan nun dan alif. Alif dan nun atau ya dan nun. Contoh muslimun. Pak Kasim kafirun, isim musannanya. Terus satunya dan di babun siapa lagi nama tak? Abdul Wahab. Kenapa hilang namanya sini? Akhwatnya coba. Kitabun buat isim musanna. Kasih nyala katanya mic-nya. Abu Tirafi ya. Abu Tirafi coba mirsamun. Isim musanna. Mirsamun. Mirsamun, mirsamani, mirsamaini. Di Al-Qur'an banyak ya. Di Al-Qur'an banyak. Jadi nanti kalau sambil membaca Al-Qur'an sambil tentukan ini apa namanya. Misalnya alhamdulillah, sudah tahu dia isim mufrad. Kan begitu. Sambil praktekkan langsung. Isha. Apa itu jamak mudzakkar salim? Kenapa dinamakan jamak? Kenapa dinamakan mudzakkar? Kenapa dinamakan as-salim? Karena isim mufradnya kenapa? Isim mufradnya berubah atau tidak? Tidak berubah. Coba Pak Main. Tadi apa tambahannya jamak mudzakkar salim? Isim mufrad ditambahkan apa? Alif dan nun. Terus tidak muraja Ki. Rafli, mana Rafli? Apalagi rumusnya jamak mudzakkar salim, apalagi kaidahnya? Bagaimana cara membuat jamak mudzakkar salim? Terus sebelum waw fathah atau kasrah? Dhammah. Kemudian sebelum ya fathah atau dhammah? Kasrah. Nunnya selalu kasrah atau sukun? Nunnya selalu di fathah, bukan di kasrah. Coba muslimun, mu'minun, sama mu'minuna, mu'minina. Kasih lancar ya. Jalisun, naimun, muwahhidun, maryamu. Kenapa ketawa Ki? Oh, tidak bisa dijebak. Padahal tadi mau dijebak tadi. Lihat ya. Bisa tidak maryamu? Bisa. Kemarin hari Ahad tidak bisa. Maryamuna, maryamina. Ahwat ada berapa di belakang? Ummu Tirafi ada? Ya. Rawiyah ada juga di belakang. Ummu Nadira berarti 3 ya, tidak ada tambahan.
Ada 6 orang? 6 orang? 7 orang? Kita tulis di belakang. Baik, sembari kita menunggu, kita lanjutkan ya. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, ini jenis isim yang ketiga, jenis isim yang keempat, yaitu lawan dari jamak mudzakkar salim, yaitu jamak jamak muannas salim. Sekarang apa itu jamak muannas salim? Dinamakan jamak karena menunjukkan lebih dari 2. Dinamakan al-muannats karena yang masuk nanti yang bisa diubah ke dalam jenis isim ini hanya perempuan saja atau yang serupa dengan perempuan. Nanti pembahasan mudzakkar dan muannats, karena nanti ada pembahasannya tersendiri. Kemudian dinamakan as-salim karena isim mufradnya tidak berubah, tinggal ditambah saja akhirannya. Nah, dipahami sampai sini dulu? Nah, jadi sekarang pengertiannya apa itu jamak muannas salim? Kalau kita dengar jamak muannas salim, maka harus ditahu dulu apa pengertiannya. Apa artinya? Dia adalah kullu ismin, setiap isim. Berarti bukan fiil, bukan huruf. Pastikan dia isim. Kemudian isim ini, dia setiap isim yang menunjukkan dalla ala aktsar minats nataini. Dia menunjukkan atas lebih dari 2 perempuan. Nah, yang ini yang harus digarisbawahi akhirannya. Bi ziyadatil alif wat ta fi akhirih. Yaitu dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Berarti nanti dapat isim mufrad ditambah dengan alif dan ta. Ketika ada isim mufrad ditambah alif dan ta, maka jadilah jamak muannas salim. Jadi tambahannya isim mufrad ditambah apa? Ditambahkan alif dan ta di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Maka ketika kita sudah melihat hal demikian, ada isim mufrad ditambah alif dan ta, pastikan dia adalah jamak muzakkar, jamak muannas salim. Mantap. Nah, sekarang harokatnya. Sebelum alif, kemarin sudah dikasih cocok-cocok, apa yang cocoknya alif? Fathah, kasrah, dhammah. Dhammah mana? Nah, fathah. Ini alif selalu sukun, tidak pernah dia berharokat. Sekarang harokat tanya. Harokat tanya cuma 2. Apakah itu dia di dhammah atau di kasrah? Tidak pernah dibaca fathah. Dipahami? Dan kalau ada isim mufrad ditambah alif dan ta, kemudian di awalnya kemasukan alif lam, maka dia cukup dibaca dhammah tanpa tanwin. Masih ingat kaidah kan? Tanwin dan al tidak boleh apa? Tidak boleh bersatu. Tidak akan pernah bersama. Kita mau baca dia nanti al tambah tanwin di akhirnya. Nah, ketahui ke orang. Kalau dia di kasrah kemasukan alif lam, cukup di kasrah 1 saja. Bisa dipahami? Nah, ini baru dibaca tanwin, un, i'tin, tun kalau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam di awalnya pada isim mufrad, maka ini tanya dibaca tu atau ti. Dipahami dulu sampai sini? Jadi dia setiap isim yang masuk di sini hanya yang berjenis muannas, perempuan. Jadi jangan kesikat ke semua sebentar. Zaidun, zaidatun. Jangan.
garis bawahi sekarang. Yang masuk di sini hanya perempuan. Tinggal dikasih contoh. Apa dan di contohnya? Hah? Muslimah. Bukan muslimnya, muslimah. Apa artinya ini muslimah? Kita sering dengar kata muslimah. Apa maknanya? Satu wanita muslimah. Seorang wanita muslimah. Sekarang kalau dia dibuat ke isim musanna, coba masih ingat cara buatnya isim musanna? Kira-kira mau baca apa ini muslimatun? Udah. Sambil kita meroja isi musannanya. Muslimatani, muslimataini. Bisa dipahami Abdul Wahab? Coba ulang beda Abdul Wahab. Muslimatun, buat dua wanita muslimah. Terus mantap. Ada tanya tidak? Ada. Tetap dibaca. Sekarang kalau dia dibuat ke jamak muannas salim, kita dapat ada kata seperti ini, ada tadi akhirnya tabulat. Tak apa namanya? Yang sudah belajar tajwid. Tak apa namanya? Ta marbuto. Maka yang harus pertama kita lakukan, hilangkan dulu ini. Ketika sudah dihilangkan Pak Main, hilang kita? Belum hilang itu, masih ada Pak. Saya hilangkan dulu. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tinggal ditambah alif dan di sini saja. Tinggal ditambah alif dan ta. Sebelum alif huruf apa huruf terakhirnya isim mufrad? Pak Saleh. Huruf apa huruf terakhirnya pada isim mufrad? Huruf mim. Tidak hurufnya ini, hurufnya dulu Pak. Huruf apa? Mim. Sekarang apa harokatnya huruf mim di sini? Fathah, kasrah atau dhammah? Fathah. Kenapa fathah? Karena yang cocok dengan alif hanya fathah. Sekarang ini langsung saja. Muslimatun, muslimatin. Tidak pernah dibaca muslimatan, tidak pernah. Bisa dipahami, Safar? Nah, seandainya kita masukkan di sini alif lam, mau baca apa? Siapa nama tak? Syahrul. Nanti coba Syahrul. Kita masukkan alif lam di awalnya. Tadi kan muslimatun. Sudah jadi banyak wanita muslimah. Coba kalau kita masukkan al, bagaimana cara bacanya? Baca juga alnya. Terus yang satunya? Wal muslimatu. Bisa dipahami? Kenapa tidak ditanwin lagi? Karena tidak boleh. Sudah kaidah. Kalau ada alif lam, tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, tidak boleh ada apa lagi? Tidak boleh ada al. Bisa dipahami? Sekarang saya mau Pak siapa lain nama tak? Pak Andi, coba buat ini Pak Andi. Kafirotun. Apa artinya itu kafirotun? Satu wanita kafir. Jadi kalau kita dapat kata seperti ini, ditanyakan berapa jumlahnya, apa jawabannya Pak Andi? Ini kan tidak ditahu artinya. Tapi kalau ditanya masalah jumlah saja dulu, masalah jumlah, berapa jumlahnya di sini? Hanya satu. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Sekarang buat ini satu wanita kafir menjadi banyak wanita kafir. Langkah pertama Pak Andi, apa yang harus dilakukan? Bisa dibantu sama Pak Main. Iya, mau dijadikan banyak ini wanita kafir ini.
Tapi kalau bisa di kenyataan jangkit banyak, jadi kayak banyak wanita kafir. Jadi kayak semua wanita muslimah. Ini contoh saja. Coba apa yang harus pertama dilakukan? Jangan langsung jadikan, tapi cara-caranya dulu. Supaya lain ini tahu juga. Karena kita ini pasti paham ini. Jangan kalau tambah, tidak ada ditambah-tambah alfa, tidak ada. Ini contoh tadi ini kalau kemasukan alif lam, tidak ada ditambah-tambah al di awalnya. Ini kaidahnya, isim mufrad ditambah alif dan ta. Itu tadi dikasih tahu kalau misalnya ada alif lam di awal, maka tidak boleh ditanwin. Bisa dibantu dengan sahabat saleh. Hilangkan dulu, tanya, atau siapa tak mau langsung jadikan begini ya, kafiro tatun, begitu, kafiro tatun. Nah, berarti yang pertama yang harus dilakukan apa? Hilangkan dulu apa nih Pak Saleh? Tanya. Nah, sudah hilang nih, sudah Miko hapus. Sekarang tinggal apa langkah kedua? Bisa dipandi? Apa langkah keduanya ini? Sudah mina hilangkan tadi Pak Saleh tanya. Tinggal ditambah akhirannya. Sisa satu langkah lagi, sisa dua sama harokatnya nanti. Jangan langsung baca, caranya dulu saja. Abu Tirafi tambah alif dan ta. Sekarang kan sudah terfathah memang kafiro, berarti tidak usah difathah. Tanya apa harokatnya? Ada berapa harokatnya ta di sini? Cuman dua, di dhamma sama dikas. Sudah jadi kafiratun, kafirotin. Apa artinya? Banyak wanita kafir. Bisa dipahami Safar? Dites? Boleh tahu. Coba Safar ini aski salah, diulangi pelajaran kalau salah. Baca dulu di atas. Zainabu, satu wanita yang bernama Zainab. Sekarang buat banyak Zainab. Cara-caranya dulu, jangan langsung bingungin nanti pas saleh. Apa yang harus dihilangkan? Ada tidak yang harus dihilangkan? Tidak ada. Ada tidak yang harus dihilangkan? Ada Pikdat? Tidak ada? Sabar sebentar, itu domanya. Langsung tambahkan alif dan ta. Sekarang perhatikan sebelum alifnya. Cocok tidak alif dengan dhammah? Tidak cocok, tidak? Cocok? Berarti dhammah ini diganti jadi apa? Dhammah diganti jadi fathah. Zainabati. Saya bilang itu. Zainabatun, Zainabatin. Berarti bisa ya? Nah, jadi kalau kita bilang innal muslimina wal muslimati. Wal muslimati di sini apa namanya? Isim musanna atau isim mufrad? Jamak apa namanya? Jamak muannas salim. Wal mu'minina wal mu'minati. Berarti sudah tahu istilah. Jadi nanti kalau ditanya innal muslimina, al muslimina jamak muzakkar salim. Paham? Seandainya kalau dia dibaca innal muslimaini, baru isim musan. Bisanya mengenal istilah. Ini jamak muannas apa namanya? Jamak muannas salim. Siapa lagi yang mau dites? Abu Muhammad. Betulin ya Muhammad. Coba Maryam buat. Terus? Berarti tidak usah ditulis ya. Coba Abdul Wahab, sudah tadi kah? Belum nih?
Ya, Abdul Wahab coba. Fokus kini. Jawab cepat. Kalau lancar minta, tambahkan alif dan apa di akhirnya? Alif dan ta. Jadi berarti harus lancar sekarang. Nah, coba. Belum ada mukminah, mukminatun. Buat banyak. Terus satunya mukminatin, muwahhidatun. Terus shaimatun. Muhammadun. Terus Muhammada bisa tidak hampir kita diucap tun sisa itu Muhammada tidak bisa tahu ya. Mantap, tidak bisa dipotol-toloi, kencang. Mikdad bagaimana? Paham? Pak Kasim, coba Pak Kasim. Apa lagi ya? Naimatun misalnya. Mudarrisatun. Ya, mudarrisatun. Pak Kasim saja bisa. Abu Akif. Yang mana Abu Akif ini? Baru ada. Paham lagi? Insyaallah. Alhamdulillah. Coba buat Aisyah. Itu tanpa berpikir, lancar. Berarti sudah belajar sebelumnya. Iya, kentara itu. Padahal kemarin bilang tidak. Mulai terbongkar satu persatu. Pasbih, tes. Coba pasbih. Min ini artinya dari. Coba buat